Nah, ini adalah informasi kenapa Ujang menyarankan di lantai yang agak atas untuk sofa dan marwah. Karena pertama selain kosong tadi, jadi minasang bisa lebih cepat untuk menyelesaikan sa'i ini yang dari sofa dan juga marwah. Ya, kenapa cepat? Ya terserah minasang sih sebenarnya. Kalau minasang misalnya pengen lebih banyak zikir dan lain-lain, ya boleh silakan. Cuma karena capek banget itu, minasang bisa kalau menurut Ujang langsung aja gitu ya, langsung dipercepat. Nah, cara dipercepat adalah di lantai yang atas itu, atau mungkin lantai 2 kali ya. Pokoknya di atasnya itu ya. Sama kok untuk ininya ada tanda-tanda yang kayak warna hijau kayak gitu ya. Ya malahan bisa jadi minasang akan jauh lebih cepat jika berada di area yang lantai atas tersebut dibandingkan lantai 1. Tapi sedikit perbedaannya adalah kalau untuk yang lantai 1 itu kalian akan benar-benar terasa banget bahwa di situ adalah bukit sofa dan marwah. Lah, maksudnya gimana? Iya, jadi ketika kalian ke bukit sofa ataupun ke bukit marwah itu pasti di situ akan ada tanjakan-tanjakan seperti itu. Sedangkan kalau di lantai 2 itu nggak ada tanjakan yang seperti itu. Jadi ya silakan. Nah, ini adalah tempat Safa dan Marwah yang tadi aku bilang. Jadi di lantai ini lebih lengang dibandingkan yang lain. Cuma ada beberapa spot di sini itu kadang dingin banget. Jadi kalian benar-benar harus ditutup badannya. Dan Ujang juga sama. Saking dinginnya ya. Nah, kebetulan di Sulawesi Ujang di sini agak sedikit hangat, jadi Ujang berhenti di sini. Tapi kalau bagian-bagian sana tuh benar-benar dingin banget, dan Ujang karena nggak begitu kuat dingin banget ya, jadi ya menghindari gitu secepat mungkin. Dan ini juga kayak ada rombongan lagi ya, sini agak sedikit banyak. Ujang udah baru dua kali baru 2 putaran ini istirahat lagi, karena tadi pas tawaf itu ngambil tawaf yang di lantai atas yang lebih jauh. Ternyata sakit banget ya pinggangnya, jadi harus banyak istirahat ya. Ya, jadi buat kalian juga ya, kalau mau lebih nyaman ya silakan untuk tawafnya di ini saja, yang langsung dekat Ka'bah saja, biar muternya sedikit lebih enak, nyaman. Ini kegiatan subuh tadi, sekalian nunggu ini kali waktu duha juga. Tadi subuh beberapa orang pada zikir di sini, sekalian rebahan juga. Ujang juga rebahan sekalian. Adem banget sih emang beneran. Cuma bagi kalian yang beser mungkin harus time managementnya harus lebih bagus, karena untuk bolak-balik ke toiletnya tuh jauh banget ini ya. Ini agak susah. Ujang juga masih agak susah. Dan toilet itu jauh banget. Banyak orang lagi rebahan, sekalian pada zikir juga. Tadi pas mau naik tangga ke area ini, masjid yang itu penuh banget, nggak bisa ya, ngantrinya panjang banget itu ya, menuju eskalator ke lantai, bisa jadi ke lantai yang itu tuh, yang bagian sini, atau bisa jadi ke atasnya atau kemana ya, karena ada beberapa kan banyak. Nah, cuma karena tadi penuh banget, akhirnya kita ngambil yang jalan agak sedikit memutar ke sini aja. Ini sebenarnya menuju ke arah luar ini, ke sana. Nah, bisa juga sebenarnya ke sana, nanti belok kiri ya, nanti ke pas masuknya itu kalau nggak salah di ini Bukit Marwah. Cuma karena ini panas banget dan di sana belum tentu dapat, akhirnya kita memutuskan untuk di sini saja untuk sholat Jumatnya di pinggiran ini ya. Ini agak adem, tapi nggak tahu nih, sekitar beberapa jam ke depan, lihatin di situ udah agak sedikit panas. Setidaknya sampai Jumat aja lah istilahnya. Terus setelah itu kita bisa pindah, karena panas banget tadi baru di perjalanan. Gila ini, kepala, badan, kaki semua panas banget. Tadi ngecek di TV itu
35 derajat. Hai, assalamualaikum. Ini adalah tips ketika kalian mau sholat Jumat di Masjidil Haram. Nah, beberapa sumber ataupun beberapa saran itu ya sebenarnya bukan sumber. Jadi saran itu katanya kalau misalnya minasang mau sholat Jumat di Masjidil Haram itu katanya datanglah 3 jam sebelumnya. Dan betul atau tidak? Menurut Minasang itu betul banget. Kenapa? Karena minasang bisa dapat tempat yang minasang sesuaikan ya. Biasanya di soft paling depan seperti itu. Enak ya. Cuma balik lagi bagi minasang sukanya di mana? Karena kemungkinan kalau misalnya minasang itu dekat dengan Ka'bah itu akan panas ya, karena emang langsung ini kan matahari di atasnya banget ya. Terus yang di luar itu di pinggir-pinggir yang istilahnya nggak masuk ruangan itu, inget-inget ya, kalian akan tetap kena panas. Kenapa? Karena nanti pas matahari itu kan ada di atas kepala. Jadi ya awalnya kalian terlindungi itu biasanya kalau nggak ada atap atau apa pasti akan panas. Karena tadi Uji Chang itu udah ngerasain sendiri, kirain tuh kita akan tertutup sama bayangan gedung tinggi gitu. Ternyata panas banget, panasnya pol. Akhirnya mau gak mau kita masuk ke dalam mesin. Meskipun jadi yang ngantri, tapi alhamdulillah di dalamnya masih muat. Ya, jadi sarannya ketika Jumatan lebih baik di dalam ruangan karena lebih nyaman, lebih adem seperti itu. Nah, minasang, kalau minasang pengen ngambil air zam-zam di sekitar Ka'bah kayak gitu, silakan cari tempat yang sepi. Salah satunya adalah di bagian atas. Nah, di bagian sini, di bagian sofa di sini ya, jangan lantai yang itu ya, yang ada bukitnya langsung itu, di situ pasti crowded ya, tapi agak ke atas lagi ya. Mungkin 1 lantai atau 2 lantai. Ini kayaknya Ujang lantai yang paling atasnya ini kayaknya ada 3 lantai mungkin ya. Ini lantai ketiganya mungkin. Lihatin sebelah sana ya, itu ada tempat pengambilan air zam-zam ya. Lihat di situ ada orang yang pakai ada warna baju agak biru itu, depannya aja itu adalah pengambilan air zam-zam. Itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tempat-tempat lain karena tempat-tempat lain itu biasanya penuh kayak gitu ya. Terus usahakan gini untuk triknya untuk mengambil air zam-zam, kan minasang kebanyakan gini yang ngambil sampai banyak banget itu ya. Jadi bikin ngantri di belakangnya. Nah, lebih baik misalnya nih sekalian minasang untuk dapat pahala juga, misalnya ya datang ke tempat satu dzikir ataupun tawaf kayak gitu. Di spot yang satu ngambil air misalnya satu botol, terus tempat lain 1 botol. Jangan terus-terusan karena Ujang lihat tuh biasanya tuh justru mengganggu ya, dalam arti mengganggu tuh gini. Mereka tuh ngisinya tuh langsung semua gitu. Misalnya mereka bawa 3 botol diisi semua di situ, dan orang yang belakang jadinya kan terganggu tuh. Nah, biar nggak terganggu ngambil 1 yang lain. Mungkin kalau masih 2 masih oke lah ya. Soalnya Ujang ngeliat tuh ada yang sampai berliter-liter kayak gitu dan di spot yang sama. Jadinya kan ini ya mengganggu yang lain. Sepertinya ada pembagian makanan gratis kayak dari donatur mungkin seperti itu. Jadi banyak orang yang pada datang ya, karena di sini yang Oji Sang lihat tidak hanya semua orang-orang yang pada mampu ya, yang orang-orang biasa pun ada. Jadi banyak banget ya. Itu ada orang-orang pada makan-makan pinggir jalan juga ada. Lah kan kene mami. Kudu mancing maning mana menjerok. Duduk. Banyak orang-orang yang saya menurut aku ya pas-pasan lah gitu untuk berhaji gitu ya. Nah, di sini mungkin untuk makannya bisa tadi menunggu dari donatur seperti itu. Ini adalah kondisi dari salah satu stasiun atau mungkin ya terminal kali ya yang ada di Saudi Arabia ya. Bersih, kalian nggak akan menemukan calo-calo kayak gitu. Atau nggak tahu, mungkin ada juga, nggak ngerti ya. Cuma yang Ojang lihat ini benar-benar yang rapi, terus juga nggak se-crowded yang ada di Indonesia. Mungkin bisa jadi karena yang di sini yang Ojang sering denger itu kebanyakan mereka pada menggunakan taksi katanya. Jadi tadi juga kenalan sama orang India. Ternyata
mereka juga ini katanya apa, naik ke sini tuh pakainya taksi bukan bus yang kayak gitu, jadi bisa jadi sedikit. Terus bagian belakangnya masih ada yang ini apa namanya, bukit-bukit kayak gitu masih tersisa. Katanya sih dulu di sini juga berupa bukit-bukit. Nah terus dibongkar-bongkar jadi berbagai macam gedung seperti ini. Ya, ini salah satu bentuk ini ya, stasiunnya, terminalnya. Di sini juga digunakan ketika orang-orang kayak misalnya mau berdonasi, itu biasanya berdonasi air dan lain-lain ada di sekitar sini, atau nanti ada di depan juga ada lagi ya tempatnya. Di barusan adzan. Nah ini adalah salah satu tempat yang sering digunakan untuk sepertinya ya, salah satu company untuk berdonasi ke para jamaah haji. Nah lihat di situ ada berbagai kayak kulkas kayak gitu dari berbagai merek ya. Biasanya ini banyak sekali diisi dengan air minum yang ukurannya sekitar 330 ml gitu. Ini biasanya dikasih gratis ke para jemaah, dan beberapa dari jemaah kita, aku juga salah satunya, terkadang air itu diminum, kadang juga enggak. Maksudnya enggak tuh gimana? Jadi kita ambil botolnya doang, nanti kita akan isi ulang dengan air zam-zam yang kita dapatkan di sekitar Ka'bah nantinya. Itu biasa seperti itu. Terus kita bawa dan ya kita simpan di hotel untuk minum kita selama di sana. Nah ini juga lihatin, itu adalah orang-orang yang menawarkan jasa untuk ya bagi siapapun yang misalnya tidak kuat untuk tawaf dan lain-lain ya, jadi bisa menggunakan jasa mereka seperti itu. Ini orang-orang sudah mulai berbondong menuju ke Masjidil Haram. Nah ini adalah tempat minum air zam-zam, nanti bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Banyak orang yang mengambil air minum di sini. Ada yang isi juga, cuma ya yang enggak juga ada ya. Jadi cuma minum doang ya. Seteguk dua teguk kayak gitu. Dan kita akan menuju pintu keluar.